Kita punya saudara-saudara yang di ULMWP itu. Mereka merancang bagaimana nanti kalau jadi. Papua merdeka kira-kira bentuk negaranya seperti apa. Saya mau menyinggung tentang aturan dulu. Saya sudah janji kepada Pak Jake pada waktu talk show yang sebelumnya itu. Ada masalah di dalam peraturan yang saya tidak mau sebut pada waktu itu. Dan sekarang saya mau ungkapkan itu di sini. Kita lihat undang-undang Otsus kita ini, undang-undang nomor 21 tahun 2001 itu dibentuk ketika terjadi apa yang kita namakan reformasi, masa reformasi itu. Mengapa reformasi itu muncul? Karena ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Mengapa kesewenang-wenangan itu dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru? Karena sistem kita sentralistik. Itu yang dikemukakan oleh Profesor Mahfud MD. Sistem yang sentralistik yang diterapkan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia memang cenderung seperti itu. Itulah sebabnya sudah diwanti-wanti oleh Muhammad Hatta ketika mau mendirikan republik ini di dalam perdebatan BPUPKI. Muhammad Hatta sudah mengusulkan mari kita membentuk negara ini sebagai negara federasi aja. Tapi banyak suara pada waktu itu yang membungkam konsep beliau itu. Ketika di voting ternyata yang menginginkan negara kesatuanlah yang menang. Nah, negara kesatuan ini bentuk negaranya nanti seperti apa? Ada yang mengusulkan, sudah kita membentuk kerajaan-kerajaan saja sudah. Tapi kan repot juga toh. Di dalam suatu negara modern, wah ini sudah jadi masalah ini. Kecuali negara-negara tertentu, misalnya Inggris dan lain-lain itu ya, ada sistem kerajaan. Juga di Malaysia itu sampai sekarang ada sistem kerajaan. Nah itu bagaimana cara mereka untuk memixkan hal ini sehingga bisa menjadi bentuk negara yang tidak asing bagi masyarakat setempat. Ini ngomong-ngomong saja ya, ngomong-ngomong saja. Kita melihat kita punya saudara-saudara yang di ULMWP itu. Mereka merancang bagaimana nanti kalau jadi. Papua merdeka kira-kira bentuk negaranya seperti apa. Kalian sudah tahu toh? Pasti itu sudah tahu. Bentuknya bagaimana? Negara kesatuan enggak? Oh tidak. Negara federal. Jadi saya mau katakan begini. Pemikir-pemikir ULMWP itu lebih pintar daripada pemikir-pemikir pendiri republik ini. Kecuali Hatta. Nah, ini saya mulai bakar-bakar ini. Jadi saya mau katakan begini, sistem ini sendiri sudah tidak memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini dari sisi sistem dulu. Jangan kita lihat nanti tentara datang atau ada program-program apa yang nanti dimasukkan sampai kita jadi tersingkir, tersisih di atas tanah sendiri. Coba dari dulu diterapkan sistem federal, mungkin kita happy-happy saja. Dan itu sudah diungkapkan oleh Romo Mangunwijaya. Dia bilang Indonesia bubar tahun 45. Mengapa? Karena sistemnya salah. Sistemnya negara kesatuan. Dan sistem federal yang diungkapkan oleh Romo Mangunwijaya tahun 1998 di Jogja itu diadopsi di dalam platform Partai PAN. Itu yang digembor-gemborkan oleh Amin Rais itu. Ya, gitu kan? Jadi ketika Mahfud MD tanya kepada Gus Dur bagaimana nih? You sebagai presiden, kita terapkan apa ini? Federal kah atau kembali ke negara kesatuan? Gus Dur bilang begini, rakyat tidak tahu.
Jadi kamu sebut negara kesatuan saja, tapi sistemnya federal. Lalu, ya, lalu di dalam perintah Gus Dur dia bilang, Rias Rasid, ku bikin undang-undang pemerintahan daerah. Muncullah Undang-Undang 22 tahun 1999. Hanya 5 kewenangan di pusat. Di daerah itu semua kewenangan yang bukan 5 kewenangan itu. Undang-undang otonomi khusus itu dibangun di dalam semangat itu, saya mau katakan. Luar biasa. Tapi tetap mereka di pusat juga kan masih tarik-tarik tompo ekor toh. Nah, anehnya itu Undang-Undang 22 tahun 1999 yang sudah memberikan semangat federasi itu untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Kemudian dipasung lagi dengan Undang-Undang 32 tahun 2004. Zaman Megawati toh. Bagaimana ini sistemnya lain ini. Undang-Undang 22 1999 sistemnya lain dari negara kesatuan. Atom pasung dia sudah. Kemudian lebih hancur lagi dengan Undang-Undang 32 tahun 2014. Undang-undang yang disebut Otsus Jilid 2 ini mempunyai roh yang sama dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 itu. Apa yang dikatakan oleh Pak Mofu tadi, batu peradaban ini, orang Papua harus bangkit untuk memimpin dirinya sendiri. Di dalam bahasa Yapsalosa beliau katakan apa? Orang Papua harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Itulah Otsus Jilid 1 itu. Sekarang dengan Otsus Jilid 2 itu menjadi tuan di negeri sendiri kah? Saya mau tanya kalian. Jadi ini sistem yang sudah membelenggu kita. Bagaimana kita keluar dari sistem ini? Saya tidak ajak saudara-saudari untuk melakukan revolusi, tidak perlu. Nanti pemilihan kepala daerah ini kita pilih orang yang hebat-hebat ya, supaya dong tahu apa itu Otsus. Jadi Otsus itu apa? Bikin aturan sendiri, laksanakan sendiri, awasi sendiri. Itu sebenarnya arti Otsus. Tapi kadang kita punya pemimpin-pemimpin, orang tidak mengerti itu. Bahkan menteri-menteri di Jakarta pun begitu. Atau mungkin mau negara itu kesatuan, jadi sistemnya harus terpusat toh, supaya uangnya juga terpusat toh. Tom buka-buka saja, jangan baku tipu lagi. Begitu. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan bahwa sistem ini sudah menjerat kita. Kalau tidak, nanti apa yang dikemukakan oleh Romo Mangunwijaya itu tahun 2024 itu bisa terjadi. Tapi Pak Prabowo bilang tahun 2030. Tidak tahu nanti beliau revisi lagi kah, tidak tahu bagaimana. Ini sudah ada sen-sen. Jadi saya mau katakan begini. Saya mau menutup dengan suatu firman Tuhan. Ketika bangsa Israel datang ke tanah Mesir di bawah kepemimpinan Yusuf itu, ya, sampai ke tanah Mesir, mereka hidup dan berkembang di sana. Berkembang biak tambah banyak. Lalu ketika Yusuf mati, Firaun baru muncul, mereka gundah gulana karena jumlah orang Israel makin bertambah. Terus salah satu Firaun yang berkuasa pada waktu itu bilang begini, ini lama-lama dong bisa jajak kita orang ini. Jadi bagaimana cara supaya dong jangan menguasai kita? Sudah kita kasih dong kerja paksa. Kita tindas mereka. Disitulah Musa lahir. Jadi saya mau bilang begini saudara-saudara. Persoalan kependudukan ini menjadi persoalan yang maha strategis. Bukan soal strategis saja, tapi maha strategis. Dia akan menentukan sektor politik, dia akan menentukan
sektor ekonomi, dia akan menentukan sektor budaya, sosial, dan lain-lain. Pikirkan ini baik-baik. Kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, pikirkan ini baik-baik. Jangan sembarangan. Saya mau lihat ada calon-calon gubernur, wali kota nanti yang akan menyampaikan visi misinya nanti. Ketika kampanye ini, bagaimana strategi mereka untuk memperhatikan soal politik kependudukan ini. Sudah ada perdasus mengenai kependudukan, tapi saya baca karu-karuan. Saya mau katakan begini, perlu ada peraturan daerah yang mengatur mengenai politik kependudukan, ya, kependudukan, mengenai perlindungan penduduk, ya, mengenai pembatasan atau apa ini, soal kependudukan ini. Ada 3 hal saja yang perlu diatur di sana. Pertama, bagaimana meningkatkan jumlah penduduk orang asli Papua. Bupati, wali kota, kok pikir itu? Kita semua habis ini. Kapal masuk, pesawat masuk. Tadi Ketua Sinode sudah bicara. Kita orang 3, sekian juta. PNG berapa? 7-8 juta. Bagaimana kau tingkatkan dari sisi kuantitas jumlah orang asli Papua? Yang kedua, bagaimana kau membuat orang Papua ini supaya mampu bersaing dari sisi kualitasnya. Baru yang ketiga, bagaimana di dalam politik kependudukan itu kau buat sedemikian rupa supaya orang Papua ini mendapat proteksi yang wajar. Cuma 3 hal itu saja yang kau buat di dalam pengaturan kependudukan itu.